Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak-bapak, sedayana para kesepuhan, Pak Manten, ibu-ibu, alhamdulillah tinggi orang sadayana tiasa dikumpulkan dari Allah. Semoga senantiasa dongkapna orang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'ina sholihin, lumayan bernaka orang sadayana, semoga orang sadayana yang safar fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita masuk ke dalam pasal yang ke-111 yang berjudul macam-macam orang yang berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun tasbihu anwaruhum adzkarahum wa qaumun tasbiku adzkaruhum anwaruhum wa qaumun taqasha wa adzkaruhum wa anwaruhum qaumun la adzkara wa la anwaru na'udzu billahi min dzalika dzairun dzakara liyastatira bihi qalbuhu wa fakana dzakiran fadzakirun istana raqalbahu fakana dzakiran walladzi wastawad adzkaruhu wa anwaruhu fa bi dzikrihi yahtadi wa bi nurihi yuqtada. Ada kaum atau segolongan orang yang cahaya iman mereka mendahului zikir-zikirnya. Ada kaum atau segolongan orang yang cahaya iman mereka mendahului zikir-zikirnya. Ada kaum yang zikir-zikirnya mendahului cahaya-cahaya iman mereka. Ada kaum lagi yang berbarengan zikir dan cahaya iman mereka. Dan ada kaum yang tidak ada zikir dan tidak ada cahaya. Kami berlindung kepada Allah dari golongan itu. Orang yang berzikir agar hatinya bercahaya, maka dia disebut ahli zikir. Orang yang berzikir agar hatinya bercahaya, maka disebut ahli zikir. Orang yang berzikir yang telah bercahaya hatinya, maka dia disebut orang yang berzikir. Kalau yang tadi ahli zikir, yang kedua orang yang berzikir. Sedang orang yang berbarengan zikirnya dan cahayanya, maka dengan zikirnya dia mendapat petunjuk dan dengan cahayanya dia dapat diikuti. Golongan pertama disebut orang-orang madzub, yaitu orang yang ditarik langsung oleh Allah untuk dapat mengenalnya. Bila cahaya iman mengarah kepada mereka, maka dari mereka itu dihasilkan zikir tanpa ada kepayahan dan kesukaran. Sebaliknya mereka memperoleh zikir dengan mudah dan ringan. Golongan ini dengan keramat yang datang dari Allah bisa sampai kepada taat kepadanya. Firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 74, "Yahtashu bi rahmatihi may yasha, wallahu dzul fadlil azim." Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Ali Imran ayat 74. Golongan kedua, kaum yang zikirnya mendahului cahaya imannya, disebut golongan salih. Karena mereka dalam mengenal Allah didahului dengan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu dengan melakukan zikir.
Jadi mereka ini mendatangi zikir-zikirnya dengan pengamalan yang susah payah, sehingga baru memperoleh cahaya-cahaya Allah dalam hati. Golongan ini dengan ketaatannya kepada Allah, sampailah mereka pada kekeramatan yang datang daripadanya. Firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Kemudian Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, maka na dhahiru dzikrin illa an batini suhutin wa fikrin. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Amal-amal lahir itu mengikuti apa yang terjadi dalam batin. Demikian pula zikir yang terjadi pada seorang disebabkan karena mereka mengikuti keadaan batin yang selalu melihat Allah dan selalu berpikir mengenai kebesarannya serta mengharap karunia-Nya. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah amal-amal yang zahir. Amal-amal ini sudah pasti merupakan buah penglihatan dan pemikiran batin kepada Allah. Selanjutnya Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, asyhadaka min qabli ayyastashhada ka fanataqat bihi bi ilahiyatihi dhawahiru wa tahaqqaqat bi akhadiyatihi alqulubu wasyara'ir. Allah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum dia menuntut persaksian kebesarannya kepadamu. Maka anggota-anggota lahir mengucapkan sifat ketuhanannya dan hati menyatakan dengan sifat keesaannya. Allah memperlihatkan kebesaran dan keluhuran zatnya di dalam hati seorang. Kemudian setelah itu dia menuntut persaksian daripadanya mengenai kebesaran dan keluhurannya dengan melalui zikir dan ibadah. Ibadah yang dijalankan dengan anggota lahir sebagai persaksian mengenai keagungan dari keluhuran dan keluhuran Allah. Sedang zikir yang dilakukan dalam hati sebagai pengakuan mengenai sifat keesaannya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi nur, mantap di rumah. Cahaya masuk dulu, itu nanti tadi. Minta diterangkan, baru saya tangis dibaca atau minta diterangkan. Oh, pernah dibaca ya? Yes. Golongan pertama yaitu orang yang cahaya iman mereka mendahului zikir-zikirnya. Golongan kedua orang yang zikir-zikirnya mendahului cahaya iman. Golongan orang yang ketiga yaitu bebarengan antara zikir dengan cahaya hati. Kalau yang pertama, keempat tidak sama sekali dua-duanya. Nah itu. Mungkin bisa kita berpendapat dulu bapak-bapak sebelum kita simpulkan. Mungkin Pak Manten kita kasih waktu. Baru kayak buntu, baru kayak Mas Udina buntu. Pak Trisyanto, mangga Pak. Buntu. Terangkan. Saya. Baik, kita simpulkan bersama-sama. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah. Amin. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang disebut di sini adalah ahli zikir. Ahli zikir itu cahaya iman itu lebih duluan didatangkan oleh Allah, baru kemudian dia digerakkan oleh Allah berzikir. Cahayanya asup duluan berarti. Jadi cahaya ma'rifat itu sudah ditanamkan dulu, mesti dibukakan pintu keterkenalannya oleh Allah.
cahaya ma'rifatnya itu sudah dibuka dulu, baru lisannya itu digiring untuk berzikir. Ini orang-orang yang khusus. Maka disebut di sini orang yang ahli zikir. Nah, ini ahli zikir yang sesungguhnya itu ini, Pak. Kalau secara syariat disebut ahli zikir itu orang yang zikirnya mungkin ribuan kali, malam siang, itu juga secara syariat ahli zikir, nggak masalah. Yang gerang-gerang di itu nama Selin. Tetapi ini kuat ngantuk. Bahasan kita adalah bahasan hakikat, artinya ada orang yang hatinya itu sudah dibuka. Jadi dimanapun dia menghadap, di situ wajah Allah. Sudah tidak berawal dari zikir dulu baru dibukakan cahaya Allah, tetapi ini diwalik, cahaya ma'rifat dulu, cahaya iman dulu, baru lisannya digiring untuk berzikir, hatinya digiring untuk berzikir. Jadi zikirnya itu bukan untuk mengingat Allah, tetapi karena dia sadar itu adalah pemberian Gusti Allah. Jadi dirinya itu sudah gak mengakui dirinya berzikir, Pak. Meskipun secara batin dia menyebut Allah, Allah, Allah. Oke. Pada saat minum menyebut Allah. Pada saat habis sholat zikir jahar, Subhanallah, Subhanallah sampai 33 kali dan sebagainya. Tetapi hatinya itu sudah dibuka dulu tentang cahaya makrifat. Cirinya apa? Dimanapun dia menghadap, di situ wajah Allah. Jadi meskipun matanya itu melihat teko, itu hatinya tetap melihat Allah. Bukan teko itu Allah, bukan. Kalau mata bisa memandang banyak, memandang gelas, memandang manusia, hatinya memandang Allah, hatinya tetap memandang hidup. Sudah nggak disebut, sudah nggak dilafalkan, sudah nggak diinget-inget, enggak, otomatis. Nah, ini orang yang diberikan kekhususan oleh Allah, itulah ahli zikir yang sejati. Atau disebut di sini golongan orang-orang mazdub atau jadab. Jadab itu aslinya gila. Gila karena Allah. Jadi meskipun dohirnya itu, mata dohirnya melihat apapun, hatinya itu sudah terpaut Allah, sudah. Makanya apapun yang terjadi itu cirinya sudah nggak berpengaruh dalam hatinya, Pak. Kalau kita enggak, sedih baru zikir lah gitu. Nelangsa baru istighfar lah gitu. Berbuat dosa baru istighfar. Menerima pujian, menerima nikmat baru alhamdulillah gitu loh kita. Kalau ini enggak, cirinya adalah di dalam hatinya kondisi apapun itu tidak mempengaruhi hatinya. Hanya berhenti di kepala, di otak, tidak turun ke hati. Karena hatinya itu sudah penuh dengan Allah. Kalau kita enggak, bojo merenggut aja sudah turun ke hati lah gitu. Nah, gitu ya Pak. Uang jatuh 50.000 keingetnya sampai seminggu, sebulan dibicarakan terus. Itu sudah turun ke hati. Itu sudah golongan orang yang butuh zikir. Nah, itu golongan orang yang butuh zikir. Karena apa? Zikir dulu baru muncul cahaya iman. Tapi kalau orang ini sudah cahaya iman, sudah mutlak, zikirnya itu dijalankan oleh Allah, di dalam kesehariannya tidak terpengaruh apapun. Ini guru kita ya Mbah Gandung level ini. Kita mikir kena naon, makan kita hayang, baru minum. Tapi itu semua adalah karunia Allah, Pak. Nggak bisa diingin-inginkan, itu nggak bisa. Nggak bisa diinginkan, aku tak golongan ini, nggak bisa. Wah enak ya jadi Mbah Gandung katakanlah. Bro enak. Nggak bisa kita.
aku tak pengen Mbak Gandung malah ke sandung-sandung. Aku tak pengen kayak bapak malah ke sandung-sandung, Pak. Jatuh. Kemana? Dikira nih makom itu bisa diminta, diusahakan. Nggak bisa. Wali kutub. Itu tuh datang sendirinya. Ya Allah. Bukan karena usaha kita, bukan. Makanya kalau kita sudah ditempatkan di makom itu, cahaya iman, cahaya makrifat dulu, baru zikir. Cirinya tadi, semua apapun yang dia pandang, hatinya tetap nyawang Gusti Allah. Nyawang bojo merengut Allah. Nyawang galengane digeseri batur Allah. Gitu. Kan susah. Jalan kurang uyah. Kudu nama lain Merengut. ngena ujung nyelemna gitu, Pak. Kalau nyawang Allah tidak akan terpengaruh. Itu tanda hati kita butuh zikir. Bukan golongan orang ini, bukan. Itu yang kedua. Nah itu masuk nanti yang kedua. Pun golongan orang pertama pun dimengerti nggih, Pak? Ya, Itu lain kurang ya sama istimewa. Itu istimewa. Pemberian Allah. Itu orang yang sudah ada jatahnya. Cahayanya langsung dibukakan hatinya, ma'rifat Allah, bahkan mungkin tanpa usaha, tanpa zikir, hatinya langsung diperkenalkan Allah setiap detik. Sehingga lisannya itu berzikirnya itu sebagaimana berjalannya, bukan karena nafsu, bukan. Nah, yang kedua disebut orang yang berzikir. Kalau tadi ahli zikir, yang kedua orang zikir. Atau bahasa lainnya salik. Salik itu orang yang dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Menuju Allah. Dan saleh ya. Salih. Bukan salik. Salik itu perjalanan. Bukan. Orang yang berjalan. Karena menuju Allah. Ya. Nek wis nyampe namanya wusul. Nah, itu kita, Pak. Sugan. Sugan kita. Sugan we. Artinya kita tuh butuh zikir dulu baru cahaya ma'rifat itu didatangkan. Nah, itu. Nyatanya apa? Cirinya apa? Sampai heula. Sampai dulu kita Berarti ya kita butuh tirakat, butuh pembersihan hati, butuh mengeluarkan zakat, butuh sholat, lengkap. butuh ngaji Quran, butuh neangan ilmu, butuh proses, butuh guru, butuh zikir diamalkan, baru nanti cahaya makrifat didatangkan. Gak usah nanya irang irahakna, wis pokoknya laksanakan heula. Nanya kan iraha wae. Gawe heula. Nikmati wae. Kok ayeuna lihat bojo merengut masih sebel, langsung ingat Allah zikir lah gitu. Baru datang ketenangan. Lihat panennya gagal, zikir, baru sadar Allah, muncul makrifat lah gitu, Pak. Nah, nikmatilah proses itu, bisa jadi dirubah, dinaikkan makomnya menjadi makom yang tadi, sangat mungkin bagi Allah. Ya minimal di makom yang orang berzikir ini kita minim ya Pak ya, lekas sadar, minim wah itu. Contoh, saya emosi minimal 3 detik, langsung minta maaf. Saya marah, saya sombong, saya merasa paling benar, saya paling alim, paling soleh, ingin dihargai, diwakkan. Kok gretek hatiku, dipuji makhluk kok aku mumbul. 3 detik untuk segera sadar, minim seperti itu.
Kalau diantem bae aing mah kokolot, aing mah komo mantan kades, komo Mas Vicky pejabat teras katakanlah. Ya Allah. Lamun eta diantep 3 detik untuk segera sadar, maka menjadikan hati kita semakin gelap. Biar sadar gimana? Ya zikir. Zikir apa aja? Ya jahar boleh, tingkat 1 jahar, tingkat 2 sir. Di dalam hati, di batin. Tingkat 3-nya ya sadari semua itu datangnya dari Allah. Nah itu nih Pak. Berarti kita itu jangan melepas zikir berarti. Biar cahaya iman itu selalu dipancarkan oleh Allah. Karena belum tentu sholat kita yang menolong kita, belum tentu. Belum tentu puasa kita, belum tentu. Ya. Maka kita itu masuk ke dalam ayat ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan zikirlah hati kita menjadi tenang. Itu golongan kita, Pak. Zikir dulu baru hatinya tenang. Berarti prinsip kita ayo 3 detik lekas sadar. Wajar manusia ke bawah nafsu nggih, kadang ke bawah sewot, kadang ke bawah sombong, kadang sing penting ulah diantep 3 detik. Kalau 3 detik gak bisa 3 menit. 3 menit can sadar kene, can sadar Allah kene. 3 jam. 3 jam can sadar kene 30 jam. Maksimal 3 poe, lebih dari 3 poe siksaan. Lebih dari 3 poe itu jangan mengaku orang yang beriman. Berat itu wis. Menyembuhkannya berat. Nah, pertanyaannya bagaimana biar lekas sadar dalam 3 detik itu? 1. Gunakan zikir sir terus. Sir itu di batin, Pak. Bebas mau istighfar, hu Allah, mau subhanallah setiap waktu, la ilaha illallah setiap waktu, Allah bebas. Dalam waktu ingatnya kita zikir dalam batin itu jalankan, jangan ditinggal. Jangan sampai zikir kita itu hanya habis sholat tok. Kok adalah pas lagi ngopi keinget kudu zikir batin, ya laksanakan. Itu namanya zikir sir untuk mendorong itu. Nah, yang paling penting itu zikir tingkat 3. Zikir sadar. Contoh, dalam istri mengut kita sadar sing gerakkan Allah. Dalam kondisi kita ke masjid sing gerakkan Allah. Dalam minum sing minumkan Allah. Dalam makan sing makankan Allah. Itu terus kudu terus. Sudah enggak disebut, sudah enggak dilafalkan, sudah enggak dibatin, tetapi kita menyadari. Beda. Nah, tadi kan masih mengingat, nggih. 1, 2 itu masih mengingat baik di mulut maupun di batin. Tapi tingkat 3 itu sadar. Pun disadari, menyadari. Makanya kita disebut orang yang berjalan, orang sisalik. Karena apa tadi? Jalan kesandung, bangkit lagi kesandung. Nah gitu nggih. Tapi nek wis kesandung itu coba kesandung terus mlebu jurang. Segeralah bangkit. Sewot ke pamajikan kok luwih saka 3 menit itu kebangetan. Ke anak lebih dari 3 menit itu katanya orang ahli tauhid itu kebangetan. Nek orang syariat mungkin masih dimaklumi ya Gusti Allah. Nah gitu nggih. Tapi nek orang yang sudah ngaji tauhid ya 3 detik 3 menit. 3 jam wis kebangetan nek wong ahli tauhid itu. Pertanyaannya kok kuat menyimpan siksaan dalam api neraka? Kalau memang dia ahli tauhid, ya segeralah kembali kepada Allah. Caranya gimana? Emosi itu jangan disimpan.
Kalau disimpan akan menjadikan diri kita yang sakit. Bah emosi, marah, jengkel, enek, dendam, merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa paling hebat, itu disimpan yang jero hati, badan kita yang sakit. Nggak kuat Pak, panas. Ya ora percaya buktiin, jenengan dendam ke orang. Wes buktiin. Nah itu kita koreksi dengan zikir itu, kita saatnya membersihkan tadi, jangan sampai ada satu pun dalam hati kita. Nafsu paru-paru itu emosi, enek, dendam, jengkel. Nafsu perut itu cinta dunia, amalan-amalan yang masih karena dunia. Puasaku pengen sugih, sholatku pengen sugih, laris, selamat, lancar, barokah, sholawatanku, itu namanya cinta dunia. Nafsu otak merasa paling benar, paling pintar, paling hebat, paling soleh, ingin diwakkan, itu kalau masih dalam tubuh kita yang kalah. Kalau itu dikeluarkan akan melukai orang. Contoh jenengan sombong, pasti akan membuat orang lain riak, pamer, orang lain terluka. Gitu nggih? Jenengan marah, orang lain terluka. Saya dendam, emosi, orang lain yang tersakiti. Terus yang benar gimana? Sadari. Nek itu dari Allah, ya kembalikan kepada Gusti. Cara kembali gimana? Ngomong atine. Hati itu ngomong, ya Allah, marah ini aku sadari dari Engkau. Dan detik ini juga aku pasrahkan kembali kepada Engkau. Plong. Disimpan meskipun meneng-menengan di rumah gak kelihatan pasayakna. Tetapi perang dingin. Perang dingin Pak, tapi itu nanti jeblok tetepan. Ada masanya. Bakar jeblok. Itu tadi tidak segera mengembalikan kepada Gusti Allah. Nah, lebih rugi lagi kalau kita golongan orang yang keempat, untuk zikir, untuk aya iman. Jadi geus dijorken ku Allah teh. Nah, itu. Tapi ada golongan yang ketiga, lupa ini. Yaitu iman dan zikir itu bebarengan, Pak. Jadi sambil dia berzikir, Allah memancarkan iman. Zikir memancarkan iman, gitu. Cirinya dia lekas sadar tadi, cirinya. Orang kesuwen sadarnya. Itulah orang yang golongan ketiga. Antara zikir langsung dikasih iman. Ketika dia zikir langsung sadar. Zikir langsung sadar gitu. Jadi nggak nunggu berhari-hari, berjam-jam, bermenit-menit sombongnya hilang, itu enggak. Nah ini golongan yang tiga ini. Termasuk orang yang beruntung ini termasuknya. Masih tilu berapa orang masih? Masih golongan tilu. Membreh nabe. Mau jawab kawal tur dicai mau ge. Rong makat ka sawah pan sama poe tanggal kena. Ada tuh pagi di sama poe mak. Makanya enggak atau makro sepuh. Makanya enggak heran karena hatinya enggak tenang, di sawah banyak cilaka. Ya karena emosi Pak, kerja sambil emosi, akhirnya untuk fokus jenuk no cilaka itu seperti itu. Contoh aja lah, kita nggak usah jauh-jauh, ngedumel di rumah aja, mesti kita jatuhin apa, keseduk apa, itu ciri itu. Karena apa? Hati nggak tenang, hati nggak tenang, dunia juga nggak tenang. Ya itu berarti orang yang tiga tadi, antara zikir dan iman itu bebarengan.
Nah, yang keempat itu lebih rugi lagi. Laki, Zikir ge zikir, ente, iman. iman ge ente. Jadi ya guys, Wallahu alam. walau alam itu selepas itu mah. Nauzubillah min dzalik. Emang geus kafir. Itu mah orang yang kafir itu Kita geus kena terhalang. kafir. Geus teu naon. Ya, kafir itu terhalang. Jadi hatinya sudah ditutupi oleh Allah. Teu salat, teu puasa, teu Ya, ditutup, hatinya itu ditutup. berzikir. Tapi juga ada juga yang secara dohir itu dia ya sholat, dia ahli ke masjid, ahli azan, ahli ceramah, tetapi hatinya ditutup oleh Allah ya ada. Gitu Pak, ada. Jadi kita nggak bisa tertipu lagi nek ngaji lu kayak gini. Batur mah duduk sholawatan ben sugih geus ketipu deui. Kajen dah eta mah dunia nak kitu. Jiban. Amalan 1000 kali. Alaman ngamalan kulhu 1000 kali. Kemenang iyo. Ben lancar laris selamat barokah. Kajen batur mah ulah nyalakan, ulah ngelarang. Kita yang sudah difahamkan oleh Allah, yo tinggalkan. Menuju apa? Kemurnian, tauhid, biar nggak kecampur-campur. Gitu Pak. Maka dengan makalah ini Allah menampar diri saya dan kita semuanya. Berarti kudu semakin mempeng zikirnya. Jangan lengah sedetik pun. Kalau ada lengahnya, segera sadar. Kalau ada lengahnya, segera sadar. Ciri lengah itu ya hati itu gelap. Hati gelap macam-macam, sing nelangsa, sing sedih, sing takut, sing gelisah, sing sewot, sing marah, sing bededeg. Wis pokoke akeh disebutke. Bedan kenapa? Dan itu kudu segera sadar. Jadi zikir sadarnya itu zikir tingkat 3 dan tingkat 2 dijalankan. Zikir sir dan zikir sadar itu dijalankan. Zikir sir berarti di batin, zikir sadar berarti memandang Allah dalam apapun. Sing macul ya aja diakui jenengan sing macul. Tetapi Gusti Allah sing menggerakkan. Gitu prakteknya Pak. Jadi kudu setiap apapun aktivitas insya Allah dengan kita ke situ maka Allah akan menjadikan diri kita dan semoga keluarga kita, anak keluarga kita tergolong orang-orang yang betul-betul menjadi ahli zikir. Ahli zikir itu berarti orang-orang yang betul-betul diridhoi Allah, orang-orang yang hatinya tatmainul qulub. Kok belum nyampe situ? Ketilu geng alhamdulillah. Dengan doanya Mas. Wah, Ahli zikir dengan ahli ngatur Allah dengan kita doa. Maksudnya dengan doa. Ada kan garisnya gini. Pegawai kuning namanya. Macul. Ya Allah, macul. Bari macul bari minta berkata Allah ya. Allah, ya macul semoga sebagai barokah gelap balik Bekerja. kerja macam gitu. Itu termasuknya masih minta ya. Maksudnya yang ahli zikir itu nggak pernah minta gitu. Tuh, ahli zikir itu sudah nggak pernah susah minta, wis kebutuhan. Maksudnya ada dalam bentuk HP ini. Ini seharusnya gini. Dalam hati ini seharusnya gini, tapi nggak dikerjain gimana ya? Apa kayak ini kerjanya udah ada kejadian, terus gitu nggak boleh. ahli zikir itu sudah nggak ada prasangka Pak.
sudah nggak ada prasangka. Kan kemarin kita lamun minta berarti orang perasaan benar nggak Allah kan gitu nih kemari Iya, nih. tapi maksudnya kan bukan prasangka, tapi kan nah hati itu berarti seharusnya ini berarti ini saja beriman orang panjang kagak madiin kan jalannya kan buruana rumah kudu cek urang teh kudu di pagar. Nah cek hati uring gitu maksudnya di teman namun kan aya budak leutik coba aya kieu lah di teman bener nih ayam dibully gitu. Kemudian Oh, itu mah perkiraan yang terjadi gitu ya. maksudnya kan Halusna, bareng ngomong ya halusna guna di pagar. Namun tak berbahaya, bareng ngomong gitu. Terus saya nu cilaka gitu. hati itu maksudnya di teman dia gitu. Kenyataan tuh terjadi. Kenyataan ya. Ya, kok saya tadi Jangan diulang. ya gitu lah. Ya tak jawab dulu. Yang pertama itu yang doa. Kan tengah doa itu. Jadi doa itu ada tingkatan, Pak. Satu, doanya orang syariat. Doanya orang syariat itu dia itu doa yang dalam hatinya itu karena nafsu. Nafsu itu kan pengen dituruti toh. Pengen udan terang, pengen sugih, pengen sing penak-penak. Pokoknya takut. Doanya itu karena ketakutan coba. Pengen sugih kan berarti takut miskin. Gitu nggih? Pengen sehat takut sakit toh. Pengen terang takut udan. Doanya masih karena takut. Masih karena nafsu. Masih karena pengen dituruti dan bahkan nodong Allah. Salah, nggak salah. Karena apa? Ya memang pemahamannya itu. Tetapi tingkatkan doanya, naik lagi. Doa yang lebih naik lagi, dia sudah nggak karena takut, tetapi karena wujud komunikasinya dengan Allah. Jadi dia itu masalah dikabulkan tidak dikabulkan itu sudah nggak mempengaruhi hatinya, Pak. Yang penting dia seneng curhat yang Allah itu seneng, ya Allah bila hamba sehat berilah hamba, nggak apa-apa mulut ngomong gitu, tapi hati ini kan seneng curhat yang Allah itu seneng. Beratnya sehat, sakit, beratnya seborobe gitu nya. Iya, yang penting dia seneng curhat itu seneng, Pak. Itu golongan yang kedua. Dinaikkan lagi, yaitu golongan orang-orang yang berdoa itu dirinya sadar itu cuman digerakkan Allah. Nek sing pertama kan karena nafsu, kedua karena dia seneng wae ngomong sama Allah teh daripada curhatku makhluk gitu Lin, malah jadi kemana-mana. Nah yang ketiga itu dia sudah sadar. Meskipun mulut ngomong jaluk mobil, jaluk sehat, tapi dia sadar itu cuma digerakkan Allah. Bukan karena keinginan hawa nafsu yang pengen dipenuhi, enggak. Dia itu sadar bahwa dia itu cuma digerakkan. Jadi doanya ini ya Allah sendiri yang berdoa sebenarnya. Sakit dari Allah banyak kacau. Nah, Gimana tuh? ya itu nggak apa-apa, bener itu. Itu benar, tapi kan tetap perlu berusaha. Tapi tetap berusaha. Itu mah ranah hati. Syariatnya tetap berusaha. Ya tadi mereka itu Terus mager. mulerkeun ya. Mager eta mun kita mereka itu kali itu apa? Kok ini pagar kali itu kan eta halus gitu. Bis cilaka deui gitu aya budak ya ieu. Jadi meskipun dia contoh meskipun dia ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah terus Allahumma gfir kan ngalur rezeki kan. Dia itu sudah nggak berfokus terhadap apa yang diminta. Tapi dia sadar itu tuh cuma digerakkan Allah. Malah nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia tuh dia nggak lagi merasa yang berdoa.
Makanya tingkatannya tertinggi, dia sudah nggak berdoa, lebih baik diam. Nggak mesti berek. Ya karena dia sudah merasa berkelimpahan. Nggak merasa berkelimpahan, Pak. Nggak pasrah, nggak merasa berkelimpahan, sudah betul-betul nikmat dengan Allah. Apa sih dibutuhkan lagi? Coba, menungso ki nek wis nikmat karo Allah, apa maning? Nek mangan ibaratnya sak dikasih Allah, duit sak dikasih Allah, arep hajatan hujan sak dikai Allah. Nah kita kan masih sieun, makanya berdoa. Salah? Ya enggak salah, wong makomnya beda-beda. Kita pun juga enggak bisa menyalahkan orang yang sudah enggak berdoa. Karena apa? Hatinya sudah nikmat Allah. Ya nikmat Allah sih dia butuh apa sih? Wong dia hatinya pasrah, harap sugih, harap miskin, harap sehat, harap sakit, terus pasrah. Harap duit akeh, harap duit titik, harap bojo ditagih kredit, orang duit, dia pasrah. Mang kredit iya tuh, geus kitu mah. Kalau kita pikir kena naon? Kredit. Itu makamnya Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar nggak minta sama Allah. Duh, iya loh Nabi Ibrahim itu waktu dibakar nggak minta sama Allah. Justru Allah sendiri yang ngomong, api jangan kau membakar Ibrahim. Meskipun dibakar gitu Nabi Ibrahim, ya orang jalo. Ayo salah, jangan disalahkan, itu makamnya Nabi Ibrahim. Sing orang yang masih berdoa pun ya nggak salah. Tetapi tingkatkan, ayo mengalir. Yang penting nafsunya tadi itu loh Pak, fokusnya itu. Bukan masalah berdoa tidak berdoanya, nafsunya tadi. Jadi tingkatan orang yang ahli zikir itu ya sudah tidak berdoa. Itu meskipun kadang mulutnya keceplosan Robbana Atina, itu sudah nggak dianggap berdoa baginya. Itu privasi jelasinnya angel teman ya. Jadi beda Pak. Sudah hatinya itu sudah nggak ada ketakutan, kenafsuan. Kayak kita kan rata-rata berdoa karena takut toh. Coba berdoa apapun tuh karena takut Pak. Takut dan ingin sugih karena takut miskin toh. Ayo wes, takut itu doa itu karena masih takut berarti imanmu sama Allah masih lemah. Salah ya enggak salah, biarkan Allah memprosesnya. Hak Allah semuanya gitu. Cuman bagi kita yang sudah difahamkan ilmu, ya mosok sih terus-terusan digerus nafsu kan gitu kan Pak. Berarti kan kita sudah paham hakikat doa itu ternyata itu pun juga ditakdirkan Allah. Bukan karena kita berdoa terus Allah ngabulkan karena keinginan nafsu kita Allah nuruti, itu ya enggak. Nanti kalau kayak gitu nanti Allah mudah diatur Pak. Anu nyiptakan nggak diatur kuno diciptakan. Kita itu siapa kok wani-wani ngatur Allah, semua keinginan gue dituruti. Itu namanya hamba yang belum sadar diri. Nah dulu kita menganggap doa seperti itu wajar, sekarang harus diganti Pak mindsetnya Pak. Doa itu wujud ibadah, sopan santun, wujud sopan santun, wujud adab kita, adab kepada Allah, wujud komunikasi mesra. Minimal itu loh, meskipun kita belum nyampe makom sudah enggak berdoa, ya minimal ini Pak, sudah enggak, bukan yang pertama tadi ngotot terus pokoknya ini kudu tak 1000 puluh ternyata tetap hujan karena hujan seseleket.
Tapi lamun terang di aku apa bedanya jeung dukun lamun gitu mah. Oh bedanya. Meskipun bersorban, meskipun disebut ustadz, ustazah, kiai, nyai, Kan amalan itu tapi amalannya untuk nodong Allah karena nafsu ya. Secara tauhid itu dimentahkan, Pak. Secara syariat ya nggak apa-apa. Mau syariat suka-suka. Penting berdoanya ke Allah. Lah selain Allah. Nah, dulu kan kita berpikir doanya sementing kepada Allah, yaitu tauhid syariat. Tapi nggak cukup di sini ternyata loh. Ternyata wah itu saja nggak cukup, Pak. Berdoa sama Allah tuh nggak cukup karena doa kita ternyata selama ini masih karena nafsu. Wujudnya nafsu masih ada takut. Takut berarti tanda iman kita sama Allah masih lemah. Pun gitu nih, Pak. Cukup nih, Pak. Ini untuk mengingatkan diri saya. Untuk mengingatkan diri saya. Wong itu tadi kita kan sama-sama bebarengan ya. Antara golek ilmu karo sadar ya bareng lah gitu. Antara zikir karo sadar ya bareng gitu. Nah, Lailatul Qadar ya nama menang tuh, guys.